Hai sahabat belajar Herman RN. Jumpa lagi kita di channel Belajar, Berbagi, dan Berdiskusi. Jangan lupa subscribe channel ini, tonton videonya, berikan like, dan jika menurut Anda bermanfaat, silakan share, bagikan kepada orang lain. Berjumpa kembali kita di channel Herman RN, ruang berbagi, berdiskusi, dan belajar bersama. Sahabat belajar semuanya, kali ini saya mau berbicara tentang seni tutur Aceh. Sahabat belajar tahu bahwa Aceh kaya dengan seni tutur. Bahkan seni tutur sudah menjadi sebuah tradisi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ia menjadi darah, menjadi daging dalam nafas orang Aceh. Hampir dalam setiap kegiatan, hampir dalam setiap aktivitas sehari-hari, orang Aceh itu suka bertutur. Dalam masyarakat Aceh ada yang disebut dengan muba'e, yaitu ratapan orang yang mengadu nasib. Orang Aceh zaman dahulu hidup sebagai nelayan, hidup sebagai petani, hidup merantau, mengadu nasib untuk mengais rezeki. Nah, ketika pergi mencari rezeki sebagai nelayan misalnya mengarungi laut, itu mereka terbiasa untuk muba'e, mengadukan nasib kepada Tuhan. Lamong si gunung lamong habe di kurung si bintang kala menyona harta tinggai di kampung hanalon arong laut raya. Itu salah satu contoh. Ketika sudah melaut, dia melihat langit, melihat gunung, ya spontan saja muba'e mengadukan nasib kepada semesta, kepada pemilik semesta. Lambung-lambung si gunung lambung, habis dikurung si bintang kala. Tinggi-tinggi si gunung tinggi, habis terkurung bintang kala. Andai ada harta tinggal di kampung, tidak mungkin lautan ini saya arungi. Begitu lebih kurang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah sahabat belajar, itu hanya satu dari sekian kebiasaan orang Aceh dalam berseni tutur. Dalam perjalanannya, seni tutur ini mengalami perkembangan terus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Kita mendengar ada yang namanya hikayat, kita mendengar ada yang namanya syair, kita mendengar ada yang namanya nerajah atau mantra, dan sebagainya dan sebagainya. Kaya benar. Bahkan saya berani mengatakan bahwa apabila kaum bapak di Aceh ini adalah orang yang pintar berhikayat, kaum mak atau kaum ibu adalah orang yang mahir bersyair. Makanya apabila kaum ayah, kaum laki-laki pintar mengarang cerita secara prosa, kaum ibu pintar bersyair-syair memberikan nasihat kepada anaknya. Syair inilah yang diberikan kepada anaknya saat mengayunkan anak yang disebut dengan syair Dudaidi. Oke sahabat belajar, kita lupakan itu. Kita bahas itu lain kali. Yang ingin saya bicarakan hari ini adalah persoalan perkembangan seni tutur mop-mop atau syair orang Aceh yang dimainkan atau yang diiringi dengan biola. Mengapa ini menjadi penting? Karena saat ini sudah langka sekali. Apalagi setelah meninggalnya Syekh Gani, maestro mop-mop. Aceh benar-benar kehilangan maestro seni tutur, yaitu orang yang mampu membawakan syair di dalam bentuk teatrikal. Nah, ini menariknya sahabat belajar. Seni tutur dipadukan dengan biola, ditampilkan secara teatrikal. Wow, Aceh punya itu. Syekh Gani dan kawan-kawan sering memainkan itu. Satu orang main biola. Biola dimain terkadang bukan di pundak, tetapi di lengan. Satu orang bertindak sebagai pengantin laki-laki, satu orang bertindak sebagai pengantin perempuan. Mereka bermain teater, layaknya teater rakyat yang diperkenalkan di Eropa. Begitu permainannya. Tapi cerita yang dimainkan oleh orang teater tadi diiringi oleh pemain biola dengan narasi-narasi yang bersyair, narasi-narasi yang penuh persajakan. Dan ini kekhasan Aceh dalam segala hal. Dalam segala aktivitas, semuanya disampaikan dengan bahasa sastrawi, bahasa yang bersajak, bahasa yang berima. Dalam orang Aceh disebut dengan bahasa yang mupako.
Baik, sahabat belajar. Saya ingin memperkenalkan salah satu orang yang mencoba mewariskan syair mop-mop atau tradisi mop-mop ini. Namanya Fuadi Kelayu. Dia seorang seniman yang sudah sarjana, tetapi selesai sarjana dia lebih memfokuskan diri sebagai seniman saja. Kemana-mana dia main manggung, naik ke atas pentas, membawakan syair yang diiringi dengan biola. Dia sendiri yang memainkan biolanya, dia sendiri yang bercerita. Tetapi ingat, syair yang dibawakan oleh Fuadi, bukan hikayat. Nah, apa beda syair dengan hikayat? Lain waktu akan kita kupas secara tuntas. Baik, sahabat belajar. Dalam setiap kesempatan, Fuadi itu sering diminta tampil untuk memainkan seni tutur mop-mop tadi. Tapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia sedang bermain mop-mop. Karena mengapa? Mop-mop dalam definisinya itu teater, bukan sekedar syair. Teater yang diiringi dengan syair tadi. Nah, tapi Fuadi karena sendiri dia bermain tunggal, dia membawakan syair, hanya saja syairnya diiringi dengan biola tadi. Nah, makanya Fuadi lebih senang apabila menyebut dirinya pembawa syair biola atau pembawa syair dengan iringan biola. Dan dia sangat mahir memainkan biola ini. Nah, beberapa waktu lalu saya berkesempatan merekam Fuadi main dalam acara pelantikan pengurus Asosiasi Tradisi Lisan Aceh. Nah, ketika itu Fuadi berhasil menghibur para pengurus Asosiasi Tradisi Lisan Aceh tadi. Mereka terkadang mendengarkan syair Fuadi dengan khidmah, terkadang mereka juga larut dengan tawa. Karena memang sisipan yang dilakukan oleh Fuadi dalam syairnya ini kocak. Dan kemampuan seperti ini tidak mudah dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang yang memiliki talenta, hanya orang-orang yang memiliki pemikiran sastrawi, dia mampu memasukkan unsur-unsur dramatis, memasukkan unsur-unsur sastrawi, memasukkan unsur-unsur yang kocak, yang lucu, yang penuh humor ke dalam syairnya dan tetap disampaikan dengan bahasa bersyair. Karena syair yang dibawakan ini dalam bentuk teater, maka akan ada kontak audiens. Nah, Fuadi berhasil melakukan itu. Terkadang dia berdialog. Nah, sama seperti orang bermain teater tutur PM Top, boleh berdialog dengan penonton. Nah, ini keunikan-keunikan yang dilakukan oleh para seniman muda Aceh saat ini. Bagaimana memunculkan seni tradisi itu dalam gaya yang kontemporer. Yang seperti dilakukan oleh Agus Nur Amal atau disebut dengan Agus PM Top. Mencoba memodifikasi penampilan hikayat PM Top yang dibawakan oleh Tengku Adenan menjadi sesuatu yang modern. Dengan bahasa yang bukan lagi bahasa Aceh. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Baik, itu lain hal akan kita bahas. Kembali ke persoalan Fuadi tadi. Dia mencoba memperkenalkan kepada khalayak, kepada orang ramai bahwa Aceh tidak pernah kalah dalam memainkan seni tuturnya, seni tradisi tuturnya. Dan ini salah satu contoh yang dimainkan oleh Fuadi Kelayu. Mari kita simak. Rumah yang lain, yang na jabatan, rumah bak pikiran pegat bangunan UBB Raya. Dengar dipegat rancangan dalam usulan Timong akai, dum akai lagi buya. Yang gawat-gawat dom buya tamong lagi siluman. Dia tanda tangan kesepahaman 2005 yang ka mandunya kalan keheran-heran. Lagi duit keleguan tak. Barakan sang lam rumuk kubang-kubang Jino tak dalam DPRA yang mat ke modok yang berakan sang lam udrah yang punggung dalam gang yang menunggu pacaran kau dalam hidung piring yang mat ke modok akan lepawang perahu jemerang menggisa-gisa anak ke toto ni bak tujuan di muka can bak merubah je kena koda yang ABK jina ulu pegawai wahai tuan kamu dah ngaji bulanan getok angsuran gawa moto apanza ya ampun yo baik tok itu Munan ketam sebagai percontohan yang nan kemajuan di atlet kulikot jigra dah nan maju tapi atlet kulikot panjara maju nyampak gedanya upama mabuk ngan IS menem
yes menen ยังมึงเนี่ยไม่ว่าน้ำเต้าเอสแมนที่บ้านอยากรอดว่าเรานั่นก็ขึ้นนั่นก็พูดเต้นเรา isแมนเต้นมนุษย์เต้น is แมนเต้นรวดมืออังเงินกุนเตอร์กูไปเลยอ่ะน้องraja kan makanan dia pakai kok ni yang mama nak lidah empuk orang mau kan baju dia empuk tu kan Ugatin danyo chika munan moden itu mewewen lam tebet ane mata ingat tebet mata wewen bayangan di urung wewen menurut pengalaman ulun tuan mengawang-awang di tubit suara ada tepu jelas sikatan yang disampaikan lisan mencuca-cuca Wadah terkejut cerita ulang Wewen ku buklam melumpah bura Sang-sang zupa ku dalam awan Mak tengah jalan kadet dalam laut raya Mulai uronya Wahai bapa dan urinci dalam sekalian Dahiro dengan sehat pikiran ke kemajuan bangsa Bekna langan talakian ibat Tuhan Mudah-mudahan tradisi lisan Aceh bergerak maju serta no ku menteng janji belum sampaikan Beklah dia tepuk tangan hikayat mentengah dua kereta Bak lain kesip mantan ke kampung cerita Lun laki papat yang nak irang Mudah-mudahan Indonesia nanti kita bersua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh